bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami dapat memasuki hari yang baru di hari ini ya Tuhan Allah, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya Tuhan Allah. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kami, yang semakin menguatkan kami menjadi manusia yang merdeka di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita di hari HUT RI yang ke-78 diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-24. Di dalam bahasa Batak dikatakan, naso patut parbada-bada anggona polsoni Tuhani, alai tama basar maradopon saluhut, malau mengajari benget manaon najat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kiranya semangat kemerdekaan tetap senantiasa berkobar di dalam setiap kita, rakyat Indonesia. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan ras. Dan kita semua disatukan di dalam nilai semangat kebinekaan kita itu sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Timotius mengingatkan bagaimana semestinya kehidupan kita, khususnya kita orang-orang Kristen yang merupakan bagian dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus hidup dalam keseharian kita, bertindak di dalam keseharian kita. Setidaknya Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada 4 hal yang diucapkan, yang diperintahkan kepada setiap kita. Yang pertama, tidak boleh bertengkar, ramah, cakap mengajar, dan sabar. Tentunya sepanjang perjalanan menuju kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita yang berasal dari berbagai macam latar belakang melakukan pembelaan, melakukan perjuangan berdasarkan satu tujuan, yaitu untuk kemerdekaan. Di dalamnya tidak memandang mana yang satu suku, tidak memandang mana yang satu ras dan yang lain-lain, namun tujuannya adalah benar-benar semangat untuk merdeka. Oleh karena itu, semangat itu tentunya diharapkan juga terus turun-menurun generasi ke generasi kepada kita semua di sini. Kita juga dituntut untuk menjadi pahlawan-pahlawan masa kini menurut apa yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa tidak boleh bertengkar. Dalam bahasa Batak dikatakan naso patut parbada-bada. Setiap kita dituntun untuk menjadi agen-agen perdamaian di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Meskipun kita berada di dalam lingkup yang tidak sama secara latar belakang, namun kita diminta bagaimana untuk hidup secara berdampingan. Artinya setiap kita harus memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan antar suku. Demikian juga dikatakan kita harus ramah terhadap semua orang. Ada hospitalitas bagi setiap orang. Kita ramah untuk menyapa, mau untuk melayani, dan berbagai macam hal yang membantu kita untuk saling mengeratkan hubungan kita satu sama lain. Lalu dikatakan ia harus cakap mengajar. Setiap kita pasti sudah menyadari
bagaimana pendidikan itu cukup penting di dalam keberlangsungan kehidupan kita. Pendidikan bukan hanya persoalan akademik, namun juga persoalan spiritualitas, mentalitas, dan beragam hal-hal lain yang mendukung untuk mencapai suatu generasi-generasi yang mampu untuk menunjukkan bagaimana Indonesia ini benar-benar merupakan negara yang berkualitas, termasuk dalam generasi-generasinya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, didorong untuk memiliki jiwa-jiwa yang harus peduli terhadap nilai-nilai pengajaran di dalam kehidupan kita. Dan terakhir adalah sabar. Kalau di dalam bahasa Batak justru lebih spesifik dikatakan benget manaon najat. Sabar untuk menanggung beragam kejahatan yang terjadi. Dalam artian sabar bukan hanya persoalan sabar menunggu, namun sabar yang dimaksud adalah bagaimana kita tahan uji untuk menghadapi beragam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya setiap kita menjadi orang yang tahan uji, yang mampu merespon dengan kelemah lembutan sebagaimana Allah, Tuhan Yesus sendiri adalah teladan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Selamat mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dengan nilai-nilai perdamaian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.